Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminwari Salmaniar, NIM 023001900014, perwakilan dari kelompok 1, ingin menjelaskan tentang PKP-WP-OP dengan pembukuan. Pembukuan dalam pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi yang setiap tahun pajak berakhir. Lalu ada kewajiban pembukuan. Menurut ketentuan pokok pembukuan pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 1,8 miliar. Sedangkan yang dikecualikan dari kewajiban pembukuan menurut pasal 28 ayat 2 Undang-Undang KUP adalah yang pertama, WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Yang kedua, WPOP tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Ada pula terdapat tujuan penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan. Penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan bertujuan untuk mempermudah yang pertama, pengisian SPT, yang kedua, penghitungan penghasilan kena pajak, yang ketiga, penghitungan PPN dan PPNBM, yang keempat, penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dari hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Lalu, ada syarat-syarat untuk penyelenggaraan pembukuan. Yang pertama, diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Yang keempat, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing atau dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh WP setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Lalu yang kelima, perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Yang keenam, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Yang ketujuh, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan, serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak disimpan selama 10 tahun. Pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain rupiah menurut pasal 28 ayat 8 dan PMK nomor 24/PMK 03/2012 memerlukan izin Menteri Keuangan apabila dilakukan oleh WP sebagai berikut. WP dalam PMA, Badan Usaha Tetap atau BUT, WP terdaftar di Bursa Efek Luar Negeri, KIK yang menerbitkan reksadana berdenominasi dolar AS, WP yang berafiliasi dengan perusahaan induk di luar negeri, memberitahukan secara tertulis kepada KPP setempat apabila dilakukan oleh WP dalam rangka kontrak karya, WP kontraktor kontrak kerjasama. Prinsip taat asas dalam metode pembukuan. Prinsip taat asas adalah prinsip yang digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk mencegah penggeseran laba atau rugi, prinsip taat asas dalam metode pembukuan, misalnya dalam penerapan, yang pertama, stelsel pengakuan penghasilan, yang kedua, tahun buku, yang ketiga, metode penilaian persediaan, yang keempat, metode penyusutan dan amortisasi. Lalu yang terakhir
ada metode pembukuan. Pada dasarnya, metode pembukuan yang dianut harus taat asas, yaitu harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, dalam hal penggunaan metode pengakuan penghasilan dan biaya, atau metode kas atau akrual, metode penyusutan aktiva tetap, dan metode penilaian persediaan. Namun, perubahan metode pembukuan masih dimungkinkan dengan syarat yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan menyampaikan alasan yang logis dan dapat diterima, serta akibat yang mungkin timbul dari perubahan tersebut. Perubahan metode pembukuan akan mengakibatkan perubahan dalam prinsip taat asas yang dapat meliputi perubahan metode dari kas ke akrual atau sebaliknya, atau perubahan penggunaan metode pengakuan penghasilan atau pengakuan biaya itu sendiri. Misalnya, dalam metode pengakuan biaya yang berkenaan dengan penyusunan aktiva tetap dengan menggunakan metode penyusutan tertentu. Sekian dari saya, terima kasih sudah mendengarkan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.